kaget melihat kedatangan Alfian yang tampan dan sangat cool dan ganteng, layaknya seorang bos besar penampilan Alfian. CEO Alfian memasuki lokasi syuting dan menghampiri Siska. Alfian berkata pada sutradara sambil menggandeng tangan Siska. Siska kaget sekali sambil, kan. Hentikan, ujar Alfian. Sambil berteriak pada Siska, bagiku dia bagai bidadari atau dewa cintaku. Saya ini fans dari Siska, ujar Alfian. Kepada sutradaranya Siska, kata Alfian sambil sekali-kali tersenyum pada Siska. Siska tampak surprise dan berterima kasih. Dalam hati bahagia. Lalu Alfian berkata akan menjamu para staf semuanya dev store-nya. Semua staf, pemain dan para grup stuntman berkumpul. Siska duduk bersama pemainnya, dia masih nampak bingung dan malu dengan apa yang terjadi ini. Dia tidak bisa menjawab apa-apa saat orang-orang heran dan bertanya padanya. Alfian lalu masuk ke tempat makan. Dia mempersilakan semuanya makan. Alfian lalu menghampiri meja Siska, untuk bisa makan bersama Siska di sampingnya. So sweet dia guys. Maaf aku ingin meminjam dia untuk menemaniku makan di ruanganku. Katanya sambil menarik tangan Siska. Semua orang di sana bersorak. Siska pun merasa malu dalam hati Siska begitu bahagianya. Ruanganku di lantai 9. Kata Alfian. Siska masih bingung dan malu tapi Alfian tetap menariknya pergi. Santai saja, semua ini untukku, ujar Alfian. Di ruangan Alfian telah tersedia beragam banyak makanan mewah dan tertata rapi dihiasi dengan lilin perabot makan berkelas. Ruangan dihiasi layaknya Tuhan dan Nyonya, Raja dan Ratu. Alfian tak tahu pasti kegemaran Siska jadi dia menyediakan banyak, bermacam-macam makanan mewah. Siska mengambil tempat duduk pada saat yang Alfian menarikkan kursinya. Siska tak siap dan hampir jatuh ke bahu Alfian tapi Siska masih dapat mencelahnya dan tidak jadi jatuh di bahu Alfian. Apa tak pernah ada pria yang menarikkan kursi untukmu? Tanya Alfian lagi. Baru pertama kali ada orang yang menarik kursi untukmu. Siska memandangi Alfian dengan kalem dan cuiti. Siska senyum. Siska membalas dengan mematikan lilin di sana. Dengan garbu, Alfian kesal dia menyalakan lagi lilinnya. Siska tak suka lilin. Sebenarnya Siska terlihat merasa tak nyaman dan juga mungkin malu atau merasa dipermainkan. Karena di mata Siska cinta sejati itu tidak ada. Dan semua lelaki itu bajingan. Dalam hati Siska. Tapi cinta Alfian tulus untuk Siska. Bagiku lilin itu keharusan, kata Alfian menyalakan lilin kembali. Agar membuat Siska terbiasa untuk kehidupan sekalangan Alfian. Bagiku yang harus itu bir dan buah, ujar Alfian. Balas Siska dalam hati. Ini mau makan apa berantem? Apa ini? Kata Siska. Akhirnya Siska bersuara. Ujar Alfian. Karena Siska dari tadi senyum dan hanya diam. Apa bagaimana? Kau tidak pernah mengatakan apa-apa. Oh maksudmu kau baru tahu aku CEO tempat ini. Terus aku terlihat lebih tampan dan lebih tinggi. Lalu kau menyesal. Dan baru sadar bahwa bajuku itu mahal. Dan kau merasa beruntung begitu ya. Ujar Alfian dengan bawel. Tapi dalam hati dia cinta banget sama Siska. Alfian hanya memperbaiki kesempatan yang ada saat ini. Iya betul, Siska mengangguk dan menurut. Alfian malah heran dengan sikap Siska yang penurut itu. Jika kau langsung berkata iya seperti itu harga diriku sebagai laki-laki malah terganggu. Ujar Alfian karena ingin membuktikan cintanya yang tulus. Bukankah kau berkata aku cantik? Kalau sedang marah, mulai saat ini aku tidak akan marah lagi. Ujar Siska dan kau berhentilah menemuiku. Aku bukan perempuan yang bisa kau permainkan. Dalam pikiran Siska semua lelaki hanya permaikan wanita dan tidak tulus mencintai. 90% iya, bagi wanita lelaki itu hanya untuk mempermaikan wanita. Yang cewek berikan pendapat kalian, komen di bawah video. Agar lelaki bisa lebih serius dan menyayangi wanita. Siska pun pergi.
Dalam hati Siska, mana mungkin aku hanya orang biasa dan dia punya segala-galanya, dia bergurau. Dia hanya ingin permainan hatiku saja, ujar Siska dalam hati, sambil meninggal meja makan. Siska kembali ke kantin tadi. Dia minta disipakan semangkuk piring sama seperti yang lain. Pelayan yang melayani bingung. Heran dengan pemikiran Siska. Tak lama kemudian Alfian datang menyusul Siska ke kantin. Jangan begini, katakan ada apa yang kurang suka, apa lilinnya, apa makanannya, ujar Alfian. Alfian tetap sabar demi cintanya untuk Siska. Ya semuanya, ujar Siska. Siska lalu mengambil beberapa lembar uang dari dompetnya dan meletakkan di meja. Karena Siska tak mau tergantung dengan orang yang baru dikenalnya. Dan juga belum tahu hatinya tulus atau tidak. Karena Alfian golongan kelas atas, tampan dan berkarisma. Ini 20.000 untuk biaya pengobatan dan 20.000 untuk makanannya. Jadi mulai saat ini kita tidak ada alasan untuk bertemu lagi, ujar Siska. Mengapa jadi seperti ini, padahal awalnya karena aku tidak mau melihatmu terus-terus minta maaf. Aku tidak ingin kamu begitu, ujar Alfian sambil kecewa sekali. Alfian teringat tadi di bawah dia terus-terusan minta maaf pada sutradara. Alfian terminta sedari tadi itu. Menyaksikan Siska syuting, dia tidak rela Siska dimarahi dan Siska sampai harus terus-terusan minta maaf dan membungkuk-bungkuk. Aku tak keberatan terus-menerus minta maaf, karena itulah cara aku hidup sampai sekarang, dan aku akan terus melakukannya untuk bertahan hidup, ujar Siska. Siska kembali ke lokasi syuting. Dia kembali membungkuk-bungkuk minta maaf pada kru yang duluan ada di lapangan. Para kru juga tiba-tiba merasa risih, termasuk Siska. Merasa tidak enak hati kepada yang lain. Sutradara pun jadi berbalik ramah dan berbaik-baik pada Siska. Dasar sutradara tidak punya belas kasihan. Tiba yang datang Alfian. Baru aja dia baik-baik sama Siska. Dari tadi Siska dimarahi terus-terusan. Dia kali ini bahkan menyuruh Afiza melakukan adegan tadi sendiri. Hahaha. Afiza yang ingin jatuhkan Siska, malah Afiza yang kepeleset. Jatuh. Aduh. Karma itu ada, iya guys. Kembalinya ke action school, seorang Sandenya menceritakan kejadian di Dev Store pada bosnya. Si orang yang pintar menghasilkan uang itu ternyata dia adalah CEO Dev Store Leo. Semua orang kaget dan heran. Dia lalu ingin bersama Siska dan mentraktir semua staf makan. Wah, Siska benar-benar dapat jackpot, keberuntungan besar. Bos Siska terdiam mendengar laporan itu. Bos Siska merasa cemburu. Tak lama kemudian, Siska masuk ke ruangan. Dia malu sambilnya menyebut-nyebut dia dan Alfian. Siska lalu pergi dari sana. Dan tiba-tiba tasnya terjatuh ke lantai. Tali tasnya rupanya putus. Tas Siska sudah terlalu usang dan putus hingga talinya pun putus. Dan para Sandenya berkomentar, kau kan sudah punya CEO kaya itu untuk membelikan tas, kata Sumbai. Siska tak suka dikatai demikian. Siska pun diam saja dan langsung pergi. Dalam hati Siska, cintaku bukan dibeli dengan uang, ujar Siska sambil murung. Para Sumbai pun cerita di aula. Benar bos Siska, kita cemburu. Dia ternyata kemarin melihat kejadian manis di luar aula saat Alfian menarik lengan baju Siska untuk melihat luka Siska, ujar Sumbai. Bos Siska berusaha menyalurkan energi cemburunya dengan bermain panjat tebing. Tapi tetap dia sulit konsentrasi dan terjatuh dan terjatuh lagi. Saat terjatuh, bos Siska pun menyanyikan lagu ST12 atau Setia Band. Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Sadar diri, rasa ini terluka. Namun, diriku tak ingin kau dengannya. Cintaku hilang, meninggalkanku. Toe huket, hehehe. Makanya bos udah jatuh manja tebing lagi. Udah jatuh ketimpa tangga dong bos. Hehehe. Di rumahnya Alfian termenung, dia terus-terusan memandang uang 40.000 won dari Siska yang diberi saat di kantin itu.
40.000 won yang sangat kecil dalam segi jumlah bagi Alfian. Bagi Alfian itu adalah hadiah terindah dari sang pujaan hati. Tapi besar artinya bagi urusannya dengan Siska. Alfian belum bisa mengerti. Dan dengan 40.000 itu Siska menolak bertemu lagi dengannya. Alfian selalu melamu dan tersenyum-senyum. Lalu datanglah Oska yang marah-marah. Dia rupanya dari tadi menelepon Alfian, tapi Alfian yang sedang linglung plus melamun tak menjawabnya. Dia kesal karena Alfian separa sepihak seperti biasa telah membuat iklan dan promo set. Tur yang terkait dengannya. Acara itu mirip dengan kencan bersama selebriti. Manajer Oska kesal dengan Oska tiba-tiba minta izin untuk acara promo The Pet. Oska harus mau dan tidak bisa menolaknya, apalagi pada saat yang sama manajernya sudah mendapatkan seorang sutradara untuk video klip musik Oska. Di lain pihak, Oska rupanya masih teringat penyanyi muda yang pernah menarik perhatiannya di baru waktu yang lalu. Dia minta anak buahnya mencari orang tersebut untuk bergabung di timnya buatin lagu musik buat Oska. Tapi rupanya anak muda itu sukar ditemui, dia bahkan tak tahu Oska itu siapa. Keesokan malam, Oska sedang kencan dengan wanita. Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Alfian masuk dengan cueknya dan bertanya macam-macam tentang Siska. Gadis yang kumaksudnya tinggal di rumah seperti yang ada di National Geographic itu adalah Siska. Dia juga tak berpendidikan dan bekerja kasar. Apa kamu pernah kencan dengan gadis semacam itu? Ujar Alfian. Karena Alfian tidak selevel dengannya, jadi dia pengen tahu banyak tentang Siska, agar dia bisa hidup sebagaimana yang Siska jalanin sehari-hari. Afiza mungkin dulunya seperti itu. Ujar Oska. Apa? Kalau begitu, jelas lebih keren Siska, ujar Alfian. Oska bertanya kepada teman kencannya bernama Heni. Karena Oska ingin pendapat Heni tentang pertanyaan Alfian. Jawab Heni. Heni, pernahkah kau mengalami kau dipukul olehnya tapi malah merasa senang? Ujar Oska. Kakaknya tak mengerti maksud Alfian. Dia pikir Alfian suka kekerasan dalam bercinta, hehe. Ujar Heni. Alfian tak bisa tidak memikirkan dia dan Siska. Dia malam itu hanya bolak-balik berjalan-jalan di belakang rumahnya yang indah, suasana sejuk, dan romantis untuk berduaan. Rumah belakang Alfian yang penuh ketenangan jiwa dan cocok untuk sejenak beristirahat. Keesokan harinya Alfian di kantor mendapat tamu, dan tamu itu ternyata bos Siska. Sontak Alfian kaget tamu tak diundang. Dan Alfian bertanya, begini maksudnya kamu tidak membawa resume saat itu? Aku tidak akan lama, hayo kita segera duduk dan bicara, jawab bos Siska. Mereka pun masuk dan duduk. Bos Siska mau bicara langsung pada permasalahan ini. Siska itu orang yang berbakat dan dia bakal punya masa depan bagus di jalurnya ini. Jadi harap kau jangan ganggu jalannya. Dan apa kau masih mau iseng bermain ke action school? Ujar bos Siska. Bos Siska cemburu dengan Alfian, jadi dia ngomong to the point saja. Tapi Alfian menanggapi dengan sejuk hati dan tenang. Karena Alfian tidak tahu kalau si bos cemburu. Hehehe, jawab Alfian. Aku mengeri itu. Aku juga tidak akan mengganggu jalan karirnya. Aku bahkan akan mendukungnya. Asalkan kau juga jangan mengganggu jalanku mendekati Siska, kata Alfian. Dengan tenang. Sontak si bos kaget. Persaingan dua laki-laki pun dimulai. Bos Siska tanpa basa-basi lagi langsung pergi pulang. Dari kantor Alfian, ruangan bawah dia terpaku melihat outlet tas. Dia ingat tas Siska yang rusak. 1, 2, 3